Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di Comot Gaptek. Kali ini untuk full review sebuah Redmi Note 10 yang bisa saya bilang secara overall ini adalah produk terbaik yang pernah saya review dan saya tes di kelas harganya, yaitu 2,4 jutaan. Ready stock, nggak goib pula. Kecuali buat para gamers. Oke, seperti biasa saya awalin videonya dengan disclaimer dulu. Jadi Redmi Note 10 ini saya beli sendiri, bukan barang pinjaman atau pemberian dari Xiaomi Indonesia. Dan saya bilang tadi, ini bukan buat gamers. Ini bukan yang terbaik lah, at least ya. Dan hal ini juga yang bikin saya agak nunda bikin video review Redmi Note 10 ini, karena takutnya tuh kayak Redmi Note 9 kemarin yang saya harus review ulang karena dulu awal-awal sebelum dapat update softwarenya tuh si Redmi Note 9 itu tuh cupu banget. Main PUBG aja delay, nggak playable lah, apalagi buat kompetitif PUBG player ya. Tapi setelah dapat MIUI 12, waktu itu performa gamingnya berubah drastis 128 derajat, 180 derajat. Kata saya dulu istilahnya from zero to hero. Boleh cek kedua reviewnya, nanti saya kasih link videonya di bawah. Saya bilang tadi kompatibilitasnya juga ya, karena buat dipakai main PUBG sih ini udah cukup nyaman di sini. Saya nggak nemu hambatan yang berarti. Tapi di game-game lain yang bahkan grafiknya tuh lebih cupu dari PUBG, kayak AO2 Mobile misalnya, ini nggak tahu kenapa sering nge-frame. Buat enthusiast AO2 Mobile player tuh bisa bilang di sini unplayable lah, kecuali buat mainnya happy-happy doang. Padahal di Redmi Note 9 yang lama, game ini tuh lancar-lancar aja. Aneh memang. Main Mobile Legends di sini lancar di settingan grafik ultra, grafik mentok kanan. Tapi kalau mainnya sampai berjam-jam, ini panas, sampai bikin nggak nyaman panasnya. Padahal sekali lagi, di Redmi Note 9 yang lama, adem-adem aja. Kemudian terakhir, buat main Genshin Impact di settingan grafik low-nya, jauh lebih lancar kalau mainnya di Redmi Note 9 yang lama. Nah, di sini tuh patah-patah. Jadi kalau mau lebih smooth grafiknya, harus turun ke settingan grafik lowest. Ya, jadi catat ya, buat yang tujuan utama beli HP-nya tuh buat main game. Tapi buat kalian-kalian yang bukan gamers, di mata saya, Redmi Note 10 ini adalah HP terbaik di kelasnya yang pernah saya coba. Tapi sebelum saya paparin alasan-alasannya, ada sedikit info dulu nih guys, yang menurut saya tuh bermanfaat banget. Kalau nomor kalian kebanjiran SMS dan telepon spam kayak nomor saya ini, ada solusinya nih guys. Namanya aplikasi Truecaller yang bisa kalian download gratis dari Google Play Store dan Apple App Store. Sebuah aplikasi spam blocking terpopuler dengan 270 juta pengguna aktifnya. Cara makanya simpel banget, tinggal install dan aplikasi ini tuh langsung bisa ngeidentifikasiin nomor siapapun dari seluruh dunia. Kalau nomornya terindikasi sering nge-spam dan tipu-tipu, langsung otomatis diblokir. Nah, warna nomor jahat di aplikasi ini tuh ditandain pakai warna merah ya guys. Kalau warna biru tuh berarti nomor biasa, alias nomor yang nggak berbahaya. Ada juga warna ungu yang artinya nomor-nomor penting kayak kode-kode verifikasi yang sifatnya mungkin rahasia atau penanda kalau e-banking kita tuh ada aktivitas transfer yang amit-amit. Mungkin kita nggak tahu. Jadi make sure warna ungu ini selalu kamu cek. Oke? Dan ada juga nomor yang warnanya hijau nih guys, yang artinya ini nomor bisnis legal yang udah terverifikasi dan aman. Jadi sistemnya tuh user friendly banget, colorful banget, dan convenient banget. Mantap. Loh, kok pinter ya bisa otomatis dikelompok-kelompokin kayak gitu? Ya, berkat 270 juta pengguna aktifnya juga. Karena ini apps berbasis komunitas ya guys. Jadi kalau kita dapat telepon atau SMS spam yang belum dilaporin, ya kita semua yang bareng-bareng laporin. Nanti kalau udah ada belasan atau makin banyak orang yang laporin, maka nomor spammer tadi tuh bakalan otomatis keblokir. Dan kalau udah dinobatkan jadi top spammer, nanti kelihatan tuh mereka biasanya nelponnya kapan. Oke, dan hebatnya Truecaller juga bisa ngeidentifikasi nomor dari aplikasi third party kayak WhatsApp misalnya. Asik kan? WhatsApp kita juga bakalan bebas dari spam jadinya. Oke, balik lagi ke poin-poin yang saya suka dari sebuah Redmi Note 10 yang bakal saya urutin dari yang paling saya suka dulu sampai ke yang saya anggap biasa aja lah. Dan poin yang paling saya super duper suka dari HP ini adalah kameranya. Ya, so far setahu saya ini ya adalah yang terbaik di kelasnya. Sebagai gambaran aja ini ya, kalau kita bandingin sama kamera HP-HP 1 jutaan kayak Redmi 9 misalnya, hasilnya bakalan kayak gini. Timpang banget, karena jelas beda kelas. Nggak ada mode malam juga di Redmi 9. Ya ini sih biar kalian tahu aja ya, FYI istilahnya. Kemudian dibandingin sama HP 1 jutaan yang udah punya kamera 48 megapiksel juga, kayak Poco M3,
Ya masih sama review Poco M3 saya dulu. Secara default saturasi warna dan kontrasnya tuh masih menurut saya dangdut, terlalu pekat. Kalau buat selera saya ini ya, tapi ya nggak tahu kalau kalian suka seperti ini ya nggak masalah. Jadi sampai sekarang tuh belum ada perubahan. Nah terakhir dibandingin sama Redmi Note 9 nih, gimana? Ya, walau sama-sama pakai 48 megapiksel, tapi sensornya beda. Redmi Note 9 pakai sensor Samsung GM1, sedangkan Redmi Note 10 ini pakai sensor Sony IMX582. Dan secara overall, saya lebih suka hasil sensor Sony di Redmi Note 10 ini. Warnanya, brightness-nya, dynamic range-nya, sampai ketajamannya terlihat lebih baik di sini. Jadi, kameranya bisa bilang dapat upgrade lah, walaupun resolusinya masih sama di 48 megapiksel. Lebih kinclong kelihatannya. Dan selfie-nya juga walau masih sama apa pendahulunya Redmi Note 9 di resolusi 13 megapiksel, tapi di sini terlihat lebih baik lah, sedikit aja tapi kelihatan lebih baiknya. Mungkin berkat keunggulan ISP-nya Snapdragon kali ya. Dan gak hanya di situ, perekaman video di resolusi Full HD-nya pun sedikit lebih baik di Redmi Note 10. Gambarnya lebih cerah dan lebih tajam, stabilisasinya juga lebih oke, dan penguncian fokusnya juga menurut saya lebih akurat. Cop. Iya. Oke guys, ini dia contoh perekaman video antara Xiaomi Redmi Note 9. Kalau kita bandingin sama Xiaomi Redmi Note 10 pembaharunya ya mungkin ya. Ini di resolusi Full HD 30 frame per second guys. Plus satu lagi kelebihannya, Redmi Note 10 ini bisa rekam sampai resolusi 4K. Di Redmi Note 9 yang lama tuh nggak bisa ya. Walau kalau mau stabil di resolusi 4K-nya tuh kita harus pakai tripod atau gimbal. Ya, at least opsi 4K-nya di sini ada. Oke, kalau lebih seperti ini, stabilisasinya saya backlight ini. Tuh, di belakang ada matahari, lagi sunrise. Kurang lebih seperti ini. Nanti kita lihat hasilnya di komputer deh. Oke. Jadi jelas ya, kenapa sektor kamera ini adalah poin yang paling saya suka dari sebuah Redmi Note 10. Dan poin kedua yang paling saya suka juga adalah di harganya yang cuman 2,4 jutaan aja, layarnya udah dikasih panel Super AMOLED. Full HD 6,43 inch, terproteksi juga sama Gorilla Glass 3. Jelas kan, kenapa saya lebih suka layar Super AMOLED dibandingkan layar IPS-nya Poco X3 Pro yang harganya sampai 3,5 jutaan. Hanya, sayangnya, fitur Always On Display-nya itu cuma bisa nyala 10 detik aja. Dan nggak ada LED notifikasi juga. Jadi kalau ada notifikasi yang masuk, seringnya saya nggak ngeh gitu lah. Kemudian poin favorit urutan ketiga buat ngelengkapin visual bermultimedia terbaik di kelasnya tadi berkat layar Super AMOLED-nya ya. Di sini kita juga dikasih speaker stereo yang juga sangat memanjakan telinga kita. Mantap. Jadi buat konsumsi multimedia, Redmi Note 10 ini no debat adalah yang paling baik. Gak ada lawan di kelasnya. Dreams pass me by. Let's get scary. Come on, kid. Lanjut poin favorit berikutnya, saya suka desainnya yang modern, sleek, dan nggak terkesan murahan. Walau memang materialnya masih polikarbonat sih, tapi finishingnya bagus banget, rapih, dan solid. Jadi kelihatan dan berasa lebih mahal ini dibandingkan Poco X3 Pro. Redmi Note 10 ini lebih tipis dan padat soalnya, padahal kapasitas baterainya mirip-mirip ya. Kamera depannya juga udah pakai model punch hole yang modern dan sensor fingerprint-nya udah di posisi yang bagus. Tadi saya sempat mention baterainya di 5000 mAh ya. Ini aman banget dipakai buat push rank Mobile Legends sampai 4,5 jam per hari juga. Masih bisa nyala seharian sampai malam. Mantap. Hanya ya itu tadi, lumayan panas bodinya. Dan yang nggak kalah asik, fast charging-nya udah 33 watt. Padahal di Redmi Note 9 yang lama tuh cuma dikasih fast charging 18 watt aja. Sebagai informasi tambahan, Redmi Note 10 ini punya RAM 4 GB dengan storage-nya 64 GB yang udah bertipe UFS 2.2 ya. Jadi udah yang lumayan cepat, nggak lagi pakai storage eMMC 5.1 yang lebih jadul. Mantap. Sensor-sensornya lengkap semua, gyro-nya enak buat main PUBG, SIM tray-nya juga lengkap, 3 slot, buat nonton Netflix juga udah bisa di resolusi tinggi, dan nggak lupa ada infrared blaster juga buat fungsi remote
AC, TV, dan lain-lain. Jadi di sini tuh yang nggak ada cuma NFC doang. Kalau butuh NFC di HP 1 jutaan, nanti tunggu video saya selanjutnya. Ada solusinya soalnya. So, ya, jelas ya kesimpulannya. Asal kamu nyari HP 2 jutanya tuh bukan spesifik buat dipakai gaming berat dan gaming maraton, Redmi Note 10 ini menurut pendapat saya adalah pilihan terbaiknya. Tapi kalau buat entusias gamer sih, di budget segini, Redmi Note 9 yang lama masih lebih saya rekomendasikan dari ini. Oke? Thanks for watching. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nikos out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.